Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa, sebelum kita masuk ke dalam materi ke-5 berkaitan dengan wawasan Nusantara, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Saudara mahasiswa yang saya banggakan, pada sesi kali ini kita akan membahas materi wawasan Nusantara. Seperti di bagian-bagian yang lain, di materi-materi sebelumnya, kita juga akan membagi materi wawasan Nusantara ini menjadi 2 sesi untuk materi elektroniknya ini. Nah, saya kira berkaitan dengan konsep wawasan Nusantara ini, saudara mahasiswa juga tidak terlalu asing dengan konsep wawasan Nusantara ini, karena di tingkat sekolah menengah atas, SMA, SMK, saya kira ini juga materi yang sudah pernah diberikan. Nah, satu sisi kita ingin mencoba memperdalam konsep ini, ya, melalui berbagai hal yang bisa kita amati bersama berkaitan dengan kondisi bangsa kita yang terkini saat ini, gitu. Nah, saya kira yang tentu selalu menarik untuk dibicarakan adalah latar belakang ini, munculan ataupun arti penting dari keberadaan wawasan Nusantara ini, karena memang adanya keragaman bangsa Indonesia yang luar biasa. Tidak terbantahkan, saya kira, berkaitan dengan keragaman bangsa ini. Bangsa ini jelas sangat beragam. Kalau kita lihat keragaman bangsa ini baik secara horizontal maupun vertikal kelihatan. Nah, bagaimana kita lihat ada pluralitas suku bangsa, ya, kita mempunyai lebih dari 250 etnis. Kita juga punya pluralitas agama, formal dan informal. Ya, saya kira di saat ini pula, ya, di era sekarang, pemerintah tidak lagi membatasi agama. Kita tidak lagi memakai istilah agama resmi, ya, tidak. Tetapi memang kebebasan beragama juga dikembangkan di negeri ini sehingga semakin beragam, ya, baik agama formal maupun informal. Pluralitas kebudayaan juga tidak terhitung, ya, saya kira tidak terbantahkan, berbagai kebudayaan juga muncul, ya. Bahasa lebih dari 300 dialek juga ada, cara kasta dan kelas sosial juga sangat beragam, tidak terhitung. Nah, artinya memang kita lihat ada keragaman yang luar biasa, ya, pada kondisi bangsa kita ini. Nah, tetapi kita juga beruntung, ya, kita juga bersyukur kondisi keragaman ini relatif sebetulnya banyak contoh yang menggambarkan kerukunannya itu ada, gitu ya. Jadi kerukunan agama juga muncul, ya, seiring juga usaha-usaha untuk terus mengembangkan bagaimana toleransi dan kepentingan kita untuk bersama-sama menjaga persatuan kesatuan ini. Nah, saya kira ada tayangan yang menarik ini, saya kira dari pulau seberang, gitu ya, dari Bali maksudnya. Ini ada, selain dikenal sebagai daerah tujuan wisata, Pulau Bali juga dikenal kerukunan, dengan ya, kerukunan antar umat, ya, beragamanya. Hal ini bisa dilihat di sebuah komplek rumah ibadah di kawasan Nusa Dua, di mana rumah ibadah dari 5 agama berbeda berdiri di dalam satu kawasan berdampingan satu sama lain. Komplek tempat ibadah ini bernama Puja Mandala yang berada di daerah Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, sekitar 30 km arah selatan kota Denpasar. Di kompleks Puja Mandala ini terdapat 5 rumah ibadah, yaitu pura, gereja Protestan, wihara, gereja Katolik, dan masjid, yang berdiri berdampingan dalam satu kompleks. Hingga saat ini tidak pernah terjadi konflik antara satu umat dengan umat lainnya di kompleks ini. Mereka hidup rukun dengan didasari sikap toleransi antar umat beragama. Ya, disinilah kebersamaan
di Indonesia ini antara satu agama dan agama itu saling tidak ada rasa permusuhan. Bagus sekali ya. Ini bahkan orang asing, turis-turis yang datang kemari, dia selalu bilang apa, fantastis itu, bagus sekali. Dan kita adalah ya khusus di Bali ini ada satu-satunya di dunia yang macam-macam agama berkumpul. Selain dikunjungi umat dari berbagai keyakinan untuk beribadah, Kompleks Puja Mandala ini dikunjungi para wisatawan dalam maupun luar negeri. Kompleks Puja Mandala ini dibangun tahun 1994 oleh Pusat Pengembangan Pariwisata Bali atau BTDC untuk para wisatawan yang sedang berkunjung ke Bali, khususnya di kawasan wisata Nusa Dua. Selain melihat keindahan Kompleks Puja Mandala, di tempat ini para wisatawan juga mengetahui pentingnya arti kerukunan atau toleransi antar umat beragama. Putu Setiawan melaporkan dari Nusa Dua. Nah, ini. Jadi kita lihat contoh tadi menggambarkan bagaimana usaha untuk membina kerukunan ya antar keragaman yang ada di bangsa kita ini. Nah, teman-teman semua, jadi konsep yang digunakan untuk menggambarkan ini, memandang keragaman ini, kita memakai istilah wawasan Nusantara ini. Jadi kalau wawasan Nusantara ini adalah sebuah strategi sebetulnya ya, sebuah metode kita untuk mencoba memandang ya, cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba berubah serta bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dengan tetap menghargai dan menghormati kebinekaan dalam kehidupan untuk mencapai tujuan nasional. Jadi artinya memang di sini cara pandang dan sikap bangsa kita ya terhadap diri dan lingkungannya. Nah, sehingga kalau kita coba rumuskan begitu bagaimana cara pandang bangsa ini terhadap dirinya ya, diri kita secara internal, mawas diri ini ada keanekaragaman ya, lingkungan dalamnya seperti apa. Nah, tetapi kita juga melihat bahwa ada lingkungan luar yang punya pengaruh terhadap lingkungan dalam ini ya, terhadap diri dari bangsa ini, lingkungan luar ini. Nah, cara pandang inilah yang kemudian menghasilkan sebuah sikap ya, sebuah sikap, muncul persatuan dan kesatuan yang ini juga sangat penting saya kira sikap ini. Nah, sikap persatuan dan kesatuan ini dibangun dalam rangka untuk mencapai tujuan nasional. Nah, inilah wawasan Nusantara. Jadi artinya memang cara pandang kita sebagai bangsa gitu ya terhadap diri kita, keanekaragaman, lingkungan dalam dengan memperhatikan tantangan dari luar, lingkungan luar ya, untuk menghasilkan persatuan dan kesatuan untuk mencapai tujuan nasional. Nah, inilah konsepsi dari wawasan Nusantara. Nah, kalau kita lihat di sini ya, memang konsepsi wawasan Nusantara yang sudah dikembangkan ini memang tetap punya potensi ancaman begitu. Jadi kalau kita lihat dari Sabang sampai Merauke begitu, dengan keragaman pulau, dengan keragaman suku bangsa gitu, yang kadang-kadang kita juga melihat mereka juga punya kepentingan ya, kepentingan beragam, sehingga kalau kita lihat munculnya gerakan separatis atau gerakan-gerakan yang menginginkan akan adanya melepaskan diri dari wilayah kita, itu ya wajar begitu. Jadi ada gerakan Aceh Merdeka, mungkin OPM, Papua Merdeka begitu, ada Maluku ya, Maluku Merdeka begitu, ada negara Islam Indonesia yang memang beragam. Ya kalau kita lihat contohnya UPM ini, saya kira juga ini jadi contoh juga bagaimana ini juga jadi problem juga ya. Aksi kelompok Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka atau TPN-OPM masih terus terjadi di Papua. Kontak tembak terakhir terjadi pada hari Selasa lalu di distrik Poiwai, Waropen.
Dalam kontak tembak tersebut, aparat akhirnya berhasil menghadang kelompok separatis Papua Merdeka. Menurut Kapolres Kepulauan Yapen, AKBP Imam Setiawan, polisi juga berhasil menangkap salah satu anggota OPM warga Korong Bobi bernama Nathanael. Selain itu, polisi juga berhasil mengamankan ratusan barang bukti berupa senjata laras panjang, pistol rakitan, bendera bintang kejora, dan dokumen penyerangan lapangan terbang Kapeso. Polisi akan terus mengejar anggota gerakan separatis Papua Merdeka lainnya yang melarikan diri ke hutan. Nah nih, jadi ini juga gambaran bagaimana organisasi Papua Merdeka juga masih eksis, gitu. Bahkan mungkin juga Anda juga sempat mendengar juga ya, ada organisasi ini. Maluku Merdeka juga eksis juga nih. Hari ini Keluarga Nasional di Ambon, Maluku yang dihadiri Presiden Yudhoyono pagi RMS ya, Republik Maluku Selatan ya. Republik Maluku Selatan atau RMS. Puluhan orang yang menyamar sebagai penari sempat mendekat ke arah Presiden dan berusaha membentangkan bendera RMS. Akibat kejadian itu, Kepala Badan Intelijen Negara sempat menegur Kapolda Maluku. Atas nama keluarga Indonesia. Awalnya puluhan pemuda ini dikira adalah bagian dari pengisi acara peringatan Hari Keluarga Nasional di Lapangan Merdeka Ambon. Namun panitia maupun pas pampres baru sadar para penari tersebut adalah penyusup yang merupakan anggota gerakan separatis Republik Maluku Selatan atau RMS setelah berusaha mendekat ke arah Presiden dengan membawa perlengkapan menari berupa kayu yang berujung runcing. Saat diamankan, mereka berupaya mengibarkan bendera Republik Maluku Selatan atau RMS, namun bendera gerakan separatis tersebut jatuh karena berusaha diamankan petugas. Para pelaku kini masih dimintai keterangan di Mapolda Maluku. Acara peringatan Hari Keluarga Nasional tetap dilanjutkan, namun pengamanan Presiden diperketat. Sebelum berkunjung ke Ambon, Presiden memang telah diingatkan tentang kemungkinan adanya gangguan dari RMS. Presiden akan meninggalkan Maluku petang nanti. Nah, ini nyata terjadi, ternyata memang masih banyak ancaman terhadap kondisi kawasan Nusantara kita. Nah ini, jadi ini yang kita lihat ya. Nah, sebetulnya kalau hakikat kawasan Nusantara ini merupakan keutuhan Nusantara atau nasional, keutuhan nasional, yaitu cara pandang yang selalu utuh, menyeluruh dalam lingkup Nusantara dan demi kepentingan nasional. Jadi artinya bagaimana kita melihat, memandang bangsa ini secara utuh dan menyeluruh, itu wawasan Nusantara. Nah, ada beberapa azas wawasan Nusantara yang bisa kita kembangkan, yaitu kalau di sini ada kepentingan bersama, ya, ada solidaritas, ya, tujuan yang sama, ya. Jadi kita menuju pada tujuan yang sama, kesetiaan pada ikrar, ya, komitmen kita pada bangsa ini, ikrar, ya, solidaritas, kejujuran, dan juga keadilan. Nah, inilah yang menjadi azas dari wawasan Nusantara. Ya, wawasan Nusantara. Nah, kemudian mengapa konsepsi ini dianggap penting? Mengapa cara pandang ini dianggap penting? Nah, saya kira teman-teman semua, keberadaan bangsa ini, memang bangsa ini lahir dari komitmen kita, ya, untuk bersama-sama bersatu, ya, sehingga kemudian membentuk sebuah negara. Ya, bangsa bersepakat, berkomitmen, berikrar untuk menjadi negara. Ya. Nah, negara ini terdiri dari pemerintah dan rakyat atau warga negara. Ya. Nah, sebetulnya pemerintah dan rakyat atau warga negara ini adalah dari bangsa tersebut. Nah, dari cikal bakal munculnya negara ini. Gitu. Nah, tentu yang perlu kita pikirkan adalah ini bagaimana hubungan antara pemerintah dengan rakyat atau dengan warga negara itu terjadi hubungan yang harmonis. Ada hubungan yang harmonis, cara pandang yang sama, ya, sehingga sinkron, ada sinkronisasi antara pemerintah dan rakyat, ya, antara pemerintah dan warga negara, atau dengan warga negara yang lain begitu. Nah, ada harmonisasi di sana. Nah, sehingga di sanalah, ya, wawasan Nusantara dibutuhkan, cara pandang yang sama, cara pandang yang utuh, yang menyeluruh. Inilah mengapa wawasan Nusantara kita anggap menjadi penting untuk dikembangkan di negara yang tentu tadi saya sampaikan di awal, negara yang sangat beragam. Ini. Nah, saudara mahasiswa yang saya banggakan, pada kondisi ini kita lihat inti dari wawasan Nusantara itu adalah keharmonisan
atau kesatuan langkah institusi dan anggota. Jadi harmonis, kesatuan langkah antara institusi, antara pemerintah dan anggota, antara pemerintah dan warga negara. Nah, dari mana dasar pemahaman ini muncul? Nah, ini juga penting untuk kita diskusikan tentu. Jadi bagaimana kita punya komitmen untuk menjaga keharmonisan langkah antara pemerintah dan rakyat. Nah, tentu kalau kita lihat ada 4 latar belakang filosofis ya, nilai kesatuan yang menjadi latar belakang munculnya konsepsi wawasan Nusantara ini. Yang pertama jelas filosofi Pancasila, filosofi ground flag, dasar negara. Nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan. Ya. Kemudian kalau kita lihat juga sejarah, ya, ada kerajaan-kerajaan kecil yang tersebar di seluruh Nusantara ini dari Sabang sampai Merauke yang rela untuk melebur menjadi satu kesatuan. Kemudian yang ketiga, kewilayahan. Indonesia terdiri dari pulau-pulau, ribuan pulau, puluhan ribu pulau. Nah, tentu ada usaha yang kuat sekali bagaimana kita mencoba untuk membangun ke arah satu kesatuan. Nah, ini tantangan dari wawasan Nusantara itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah sosial budaya yang berbineka sebagai keniscayaan objektif. Artinya keragaman sosial budaya yang ada di negeri ini merupakan keniscayaan objektif. Harus disadari sebagai satu kesatuan. Nah, inilah. Nah, saya kira ini 4 poin ini, 4 latar belakang filosofis inilah yang kemudian melatar belakangi munculnya konsepsi wawasan Nusantara ini. Nah, kalau kita lihat ya dari sudut pandang sejarah kewilayahan ketika merdeka itu tidak ada batas wilayah yang jelas. Ya. Kemudian pakai hukum yang berlaku, ya Ordonansi 1939 di Belanda ya, dengan batas 3 mil. Kemudian muncul deklarasi Juanda 1957, asas kepulauan 12 mil. Nah, zona ekonomi eksklusif internasional 200 mil. Landas kontinen kekayaan dasar laut dan sebagainya. Nah, artinya memang dari sejarah wilayah kita memang berkembang terus. Ini batas-batas negara kepulauan, gitu ya. Model batas negara kepulauan kita 12 mil, 200 mil, gitu ya. Kemudian ini peta wilayah Republik Indonesia 17 Agustus 45 sampai dengan 13 Desember 57. Nah, ini peta wilayah kita, gitu ya. Kemudian peta wilayah RI ini 69 Februari 69, gitu. Kemudian peta wilayah RI termasuk zona ekonomi eksklusif. Nah, ini. Nah, terus berkembang terus. Jadi kita lihat memang kita akhirnya punya komitmen untuk membentuk negara Indonesia ini sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik. Ini. Jadi ini komitmen kita di pasal 1 ayat 1 tidak berubah. Ada kesepakatan untuk membuat ini jadi harga mati. Artinya tidak bisa kita ubah lagi bahwa negara kita adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ini. Kemudian kita juga bisa melihat wilayah negara kita, ya batas wilayah, batas zona ekonomi eksklusif ini. Nah, negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah, batas-batas dan hak-haknya ditetapkan undang-undang. Nah, saya kira ini yang menjadi bagian penting untuk kita pahami bahwa pentingnya kita memahami konsepsi wawasan Nusantara. Pentingnya kita melihat kebutuhan untuk terus mengembangkan konsepsi wawasan Nusantara ini. Nah, nanti kita di sesi kedua akan melihat bagaimana kita menghadapi keragaman ya yang muncul di masyarakat kita, atau bagaimana kita mensikapi munculnya keragaman yang ada di bangsa ini. Terima kasih, kita nanti akan teruskan pada sesi kedua berkaitan dengan materi wawasan Nusantara ini. Sesi pertama saya kira cukup sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.